Sabda TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid. Di kesempatan ini kita akan mempelajari 3 bab sekaligus, karena babnya sangat singkat. Mulai dari bab 45 sampai 47. Semuanya membahas tentang kalimat yang terlarang atau ucapan atau lafaz yang terlarang karena merusak akidah. Penulis kitab Tauhid, Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, babun man sabbad dahra faqad a'adzallaha. Bab barang siapa yang mencaci waktu, maka dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang pertama kita di kesempatan ini. Kalimat atau ucapan dan lafaz yang sangat terlarang, yaitu mencaci waktu. Barang siapa mencaci waktu, sama saja dia mencaci Allah Azza wa Jalla, karena Allah dialah yang membolak-balikan waktu, yang mengatur waktu. Namun di sini ada rincian. Para ulama menyebutkan mencaci waktu itu ada 3 macam. Yang pertama, hanya sekedar pengabaran, tidak bermaksud untuk mencaci. Maka ini boleh. Seperti disebutkan dalam surat Hud ayat 77. Hadza yaumun asib. Ucapan Nabi Lut alaihi salam, ini adalah hari yang berat. Beliau tidak bermaksud mencaci waktu, hanya ingin mengabarkan apa yang beliau alami di hari itu. Maka boleh. Yang kedua, orang yang mencaci waktu karena meyakini waktu itulah yang menetapkan atau menakdirkan. Apakah menakdirkan kebaikan atau keburukan? Maka ini hukumnya adalah syirik besar. Karena yang maha mampu menakdirkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan waktu. Dan dahulu ada sekte ini yang disebut Ad-Dahriyah. Mereka meyakini waktu itulah yang berbuat, yang menakdirkan kebaikan atau keburukan. Dan inilah makna surat Al-Jathiyah ayat ke-24. Dalil yang pertama yang disebutkan oleh penulis.
Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qalu, dan mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrik, ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidaklah kehidupan dunia ini, tidaklah kehidupan ini kecuali kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup hanya di dunia. Maksudnya mereka mengingkari akhirat. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan tidaklah ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Maka Allah membantah mereka, wa ma lahum bidzalika min ilmin. Dan tidaklah mereka memiliki ilmu tentang ucapan mereka itu. Inhum illa yadhunnun. Tidaklah mereka kecuali hanya mengira-ngira saja, menyangka-nyangka. Oleh karena itu akidah Islam dibangun di atas dasar ilmu, bukan sekedar persangkaan belaka. Ayat ini menjelaskan kepada kita penyebab mereka terjerumus dalam kesesatan karena akidahnya hanya dibangun di atas dasar persangkaan, bukan dengan ilmu. Maka ini termasuk kesyirikan, syirik besar. Mereka mengatakan, tidaklah yang mematikan kami kecuali waktu. Ini adalah syirik besar, karena yang mematikan, menghidupkan, yang mengatur segala urusan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang mencaci waktu karena terjadi peristiwa buruk di waktu itu. Namun dia tetap meyakini Allah Azza wa Jalla yang menakdirkan peristiwa itu, bukan waktu. Maka ini adalah dosa besar. Kenapa? Karena sama saja dia mencaci Allah secara tidak langsung. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mengatur waktu. Waktu itu adalah makhluk yang tidak punya kehendak sendiri. Allah yang mengaturnya. Maka mencaci waktu sama saja mencaci Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditegaskan pada dalil yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa fis sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra wa ana dahru. Anak Adam menyakiti aku, yaitu dia mencaci waktu, padahal aku adalah waktu. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan waktu malam dan siang. Aku yang mengatur waktu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbud dahra. Jangan kalian mencaci waktu. Fa innallaha huwad dahr. Karena Allah dialah ad-dahr. Bukan maksudnya Allah adalah waktu, atau nama Allah adalah ad-dahru, waktu. Tapi maksud hadis ini, Allah adalah pemilik, penguasa, pengatur waktu. Dan ini adalah ta'wil. Dan akidah ahli sunnati wal jamaah, sifat-sifat Allah tidak boleh ditakwilkan kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Nah sekarang apa dalilnya? Kita menakwilkan ucapan Allah dalam hadis qudsi, wa ana dahru, akulah waktu.
dengan pemilik, penguasa dan pengatur waktu. Dalilnya adalah lanjutan hadis. Uqallibul laila wan nahar. Aku yang membolak-balikan, yang mengatur waktu malam dan siang. Jadi sudah kita pelajari ya babnya, termasuk penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat adalah menakwilkan sifat-sifat Allah tanpa dalil dan tanpa petunjuk dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan mereka menganggap Ahlus Sunnah anti ta'wil. Padahal tidak. Buktinya hadis ini para ulama Ahli Sunnah menakwilkan makna akulah waktu, akulah pemilik waktu, penguasanya, pengaturnya. Kenapa ditakwilkan begitu? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah lanjutan hadisnya. Uqallibul laila wan nahar. Begitu pula dalil umum, yaitu nama Allah adalah Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang maha indah. Sedangkan waktu tidak mengandung keindahan. Beda dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita larangan keras mencaci waktu, menghina masa. Apakah itu tahun, bulan, hari, jam, dan seterusnya. Dosanya sangat besar karena sama saja secara tidak langsung orang yang mencaci waktu berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengatur waktu. Dan ini dikiaskan kepada semua makhluk yang tidak punya kehendak sendiri. Oleh karena itu juga ada larangan, Nabi SAW mengatakan, La tasubbur rih, jangan kalian mencaci angin. Angin juga diperintah oleh Allah, diatur oleh Allah. Dia nggak punya kehendak sendiri. Begitu pula air. Kalau kita diuji dengan musibah banjir, nggak boleh kita mencaci air. Karena mereka makhluk-makhluk yang tidak punya kehendak sendiri, Allah langsung yang memperjalankan mereka. Beda dengan manusia yang punya kehendak. Kalau dia berbuat dosa, maka kita boleh mencela dia. Kalau memang dia pantas dicela. Jadi, ini dikiaskan kepada semua makhluk yang tidak punya kehendak, yang diatur oleh Allah Azza wa Jalla secara langsung. Manusia juga tentu diatur oleh Allah, tapi Allah berikan kepada manusia kemampuan untuk memilih, dan dia punya kehendak memilih jalan yang baik ataupun jalan yang buruk, walaupun pilihan manusia sama sekali tidak keluar dari takdir Allah Azza wa Jalla. Dan jemaah sekalian, menyakiti Allah di sini sama sekali tidak bermakna Allah tertimpa mudarat. Karena Allah tegaskan dalam banyak ayat, di antaranya di surat Ali Imran ayat 176. Innahum la yadurrullaha syai'an, sesungguhnya mereka tidak dapat memudaratkan Allah sedikit pun. Jadi hakikatnya orang yang menghina waktu kemudian menyakiti Allah, dia hanyalah memudaratkan dirinya sendiri. Allah disakiti, sama sekali Allah tidak tertimpa mudarat. Baik. Jadi ini yang pertama tentang larangan mencaci waktu. Itu kalimat yang sangat berbahaya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi dosa yang sangat besar. Yang kedua, masuk bab yang berikutnya, bab yang ke-46, babut tasammi
biqadi al-qudati wa nahwihi. Bab tentang penamaan hakimnya para hakim dan yang semisalnya. Yang semisalnya seperti rajanya para raja, penguasanya para penguasa. Maka ini termasuk kalimat terlarang. Termasuk penamaan atau pemberian julukan kepada orang yang terlarang. Kenapa? Karena jelas sekali mengandung kesombongan dan mungkin mengandung sifat Allah yang hanya layak disandang oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti rajanya para raja, itu hanya Allah. Jadi, ini termasuk kalimat yang merusak akidah, yang merusak tauhid. Kalau kita memberi julukan kepada orang atau memberi penamaan dengan makna kesombongan. Rajanya para raja, hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa. Karena itu hanya layak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam bab ini satu hadis saja. Penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan fis sahih. Di dalam as-sahih, yaitu sahih Al-Bukhari dan Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak." Sesungguhnya nama yang paling rendah di sisi Allah, maksudnya yang paling Allah benci, adalah seseorang yang menamakan diri sebagai rajanya para raja. La malika illallah, padahal tidak ada raja secara hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Sufyan, berkata Imam Sufyan bin Uyainah, mithlu syahansyah, seperti syahansyah. Ini bahasa Persia yang maknanya adalah malikul amlak, rajanya para raja. Jadi sama saja mau gunakan bahasa apapun, kalau memiliki makna yang sama maka terlarang. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aghyadhu rajulin 'ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu." Orang yang memiliki nama rajanya para raja adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah dan paling buruk di sisi Allah kelak di hari kiamat. Qauluhu akhna'u yakni awda. Kata penulis, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhna dalam hadis ini maksudnya adalah awda, yang paling rendah. Artinya dia adalah orang yang paling rendah derajatnya di hari kiamat. Hadis ini jelas terkandung padanya larangan menamakan seseorang dengan makna atau dengan nama yang mengandung makna atau mengandung sifat yang hanya pantas diberikan kepada Allah. Ini terlarang keras. Rajanya para raja, hakimnya para hakim, penguasanya para penguasa. Ini kan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang menguasai segala sesuatu. Maka semua ucapan atau penamaan yang mengandung sifat yang hanya pantas diberikan kepada Allah tidak boleh diberikan kepada makhluk.
Begitu pula semua lafaz-lafaz atau penamaan atau julukan yang mengandung kesombongan dan pengagungan secara berlebihan. Karena kesombongan itu termasuk sifat Allah. Hanya Allah yang pantas untuk sombong. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnari." Kesombongan itu adalah pakaianku. Keagungan itu adalah sarungku. Maka siapa yang mencoba menyaingi aku dalam salah satu dari dua sifat tersebut, aku campakkan dia ke neraka. Jadi mengapa orang yang memiliki nama rajanya para raja dimurkai oleh Allah? Karena itu mengandung kesombongan dan mengandung penyamaan dirinya dengan Allah. Sebab hanya Allah yang pantas menyombongkan diri. Maka kiaskan kepada semua kalimat-kalimat, semua ucapan dan lafaz yang mengandung makna kesombongan, itu kita jauhi. Itu kita jauhi karena Allah murka kepadanya, Allah membencinya. Baik, ini kalimat yang kedua yang bisa kita bahas di pertemuan ini. Berikutnya yang ketiga, di bab berikutnya, bab yang ke-47, bab ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli dzalik. Bab memuliakan nama-nama Allah dan merubah nama kita demi memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud bab ini adalah kita tidak boleh menamakan diri atau memberi nama kepada anak kita yang mengandung perendahan terhadap nama Allah. Yang mengandung perendahan terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila sudah terlanjur kita lakukan karena mungkin sebelumnya kita belum tahu, maka solusinya adalah di samping kita bertobat kepada Allah, kita juga harus merubah nama tersebut. Urusan di catatan sipil belakangan. Yang penting kita rubah dulu. Nanti bisa menyusul perubahan resmi di catatan pemerintah. Dan itu mudah, tidak sulit. Jadi, semua penamaan yang mengandung makna perendahan terhadap nama Allah harus kita jauhi demi memuliakan nama-nama Allah. Karena jamaah sekalian, tauhid itu pokoknya ada dua, pondasinya ada dua, yaitu pengagungan atau pemuliaan dan cinta. Sehingga kita harus menjauhi semua yang mengandung makna perendahan atau penghinaan. Begitu pula semua yang mengandung makna kebencian. Tauhid pondasinya adalah pengagungan atau pemuliaan kepada Allah dan cinta kepadanya, serta cinta kepada semua syiar-syiarnya dan syariat-syariatnya. Dalam bab ini juga hanya satu dalil. An Abi Shuraih, dari sahabat yang mulia Abu Shuraih, semoga Allah meridhai beliau, annahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya beliau pernah diberi kunyah dengan Abul Hakam. Nama asli beliau sebenarnya Hani bin Yazid Al-Kindi. Hani bin Yazid Al-Kindi, wafat di Madinah tahun 68 Hijriah, radhiyallahu anhu.
Beliau pernah oleh masyarakat dipanggil Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, Innallaha huwal hakam. Sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Al-Hakam itu artinya yang maha menentukan hukum yang seluruh makhluk harus tunduk kepada hukumnya. Tidak boleh ada yang menolak. Itu arti Al-Hakam. Sebagaimana kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Al-Hakam itu adalah Al-Hakimul ladzi idza hakama la yuraddu hukmuhu. Nama Allah Al-Hakam artinya adalah Allah yang menetapkan hukum, yang apabila dia telah menetapkan hukum, tidak boleh ditolak hukumnya. Makanya orang yang beriman kepada Allah, nama-nama dan sifat-sifatnya, dia selalu tunduk kepada hukum Allah. Nabi SAW mengatakan kepada beliau, sesungguhnya Allah dialah Al-Hakam. Wa ilaihil hukmu, dan hukum itu hanyalah dikembalikan kepadanya. Artinya kita semua harus tunduk kepada hukum Allah. Tidak boleh kita buat aturan-aturan yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka Nabi SAW bertanya kepadanya, kenapa kamu disebut Abul Hakam? Faqal, maka beliau menjawab, Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum. Sesungguhnya kaumku apabila beda pendapat atau berselisih dalam satu urusan, mereka pun datang kepadaku sehingga aku menghukumi di antara mereka. Jadi beliau adalah hakim di kaumnya yang adil. Faradiya kila al-fariqain, maka dua kelompok yang bertikai pun ridho dengan keputusan yang aku berikan. Faqal, maka Nabi SAW memuji perbuatan beliau, ma ahsana hadza, sungguh bagus yang kamu lakukan. Jadi orang yang mendamaikan orang yang bertikai itu adalah hal yang terpuji, dipuji oleh Nabi SAW. Sampai dalam syariat, orang yang mendamaikan orang yang bertikai diizinkan untuk berdusta, diizinkan untuk berbohong. Ya, misalkan dia datang kepada si A yang sedang bermusuhan dengan si B, dan dia mengatakan B sangat mencintaimu, walaupun hakikatnya sangat benci. Tapi dia bilang sebenarnya dia sangat suka kepadamu, sangat cinta. Begitu pula sebaliknya, untuk tujuan mendamaikan. Maka Nabi SAW memuji beliau atas perbuatan beliau tersebut. Lalu beliau bertanya, fama laka minal walad? Apakah kamu punya anak? Fakultu Syuraihun wa Muslimun wa Abdullah. Aku punya anak 3 laki-laki, yaitu Syuraih, Muslim, dan Abdullah. Faqal, maka Nabi SAW bertanya lagi, faman akbaruhum, siapa yang paling tua di antara mereka? Qultu Syuraih, aku jawab Syuraih. Qala, lalu Nabi SAW merubah nama beliau, kunyah beliau, fa anta Abu Syuraih. Kalau begitu kamu adalah Abu Syuraih. Jadi Abul Hakam diganti menjadi Abu Syuraih. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan selainnya. Jadi jemaah sekalian, hadis ini jelas ketika seorang sahabat memiliki kunyah Abul Hakam. Padahal Al-Hakam itu adalah nama Allah. Berarti dia ayahnya Allah secara makna. Itu kan penghinaan kepada Allah dan juga pelecehan terhadap nama Allah. Walaupun orang yang melakukannya tidak bermaksud begitu. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Orang yang lafaznya mengandung penyelisihan akidah, kalimat yang dia ucapkan mengandung pelanggaran terhadap hak Allah, walaupun dia tidak bermaksud melakukannya, tetap tidak boleh. Nggak bisa seorang mengatakan, yang penting kan niatnya. Tetap nggak boleh, walaupun dia nggak berniat melecehkan Allah atau merendahkan nama Allah, tetap tidak boleh. Oleh karena itu, Rasulullah SAW merubah namanya dari Abul Hakam menjadi Abu Syuraih. Jadi
pelajaran penting seperti yang dikatakan oleh penulis, wajib kita memuliakan nama-nama Allah dan wajib pula kita merubah nama-nama kita apabila mengandung perendahan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau banyak sekali merubah nama sahabat yang mengandung maksiat, yang mengandung dosa. Apalagi yang mengandung syirik. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini juga pelajaran bagi setiap orang tua sebelum menamakan anak harus pahami dulu dengan baik bahwa nama itu tidak bertentangan dengan syariat. Begitu pula jemaah sekalian, termasuk yang terlarang adalah menamakan anak dengan nama-nama khusus bagi Allah. Dengan nama-nama khusus bagi Allah. Contoh, Allah itu sendiri. Begitu pula Ar-Rabb, begitu pula Ar-Rahman, begitu pula Ar-Razzaq, begitu pula As-Samad. Ini nama-nama khusus Allah. Adapun nama-nama yang tidak khusus bagi Allah, itu boleh dinamakan kepada makhluk, walaupun tidak dianjurkan, secara umum tidak dianjurkan. Contohnya yang tidak khusus bagi Allah adalah Ar-Rahim, Ar-Ra'uf. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu satu nama tidak khusus bagi Allah? Dari dua cara. Yang pertama melalui dalil. Ada dalil menunjukkan Allah menamakan itu kepada makhluk. Nah, Rahim dan Ra'uf itu Allah namakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam ayat, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian sendiri, yaitu dari bangsa manusia. Sangat berat dia rasakan penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan bagi kalian, dan kepada orang-orang yang beriman dia Rauf dan Rahim, lembut serta penyayang. Begitu pula Allah mengatakan tentang istri Raja Mesir, Imra'atul Aziz. Imra'atu Al-Aziz, istrinya Al-Aziz. Al-Aziz maksudnya adalah Raja Mesir. Padahal itu nama Allah. Jadi kalau Allah sebut dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama Allah dinamakan kepada makhluk, menunjukkan itu bukan khusus bagi Allah. Tapi tentu sifat yang terkandung di dalamnya tidaklah sama. Kemudian cara yang kedua, dari mana kita tahu nama itu khusus bagi Allah dan tidak khusus bagi Allah? Dari sisi makna. Kalau maknanya tidak mungkin ada pada makhluk, maka berarti itu nama khusus bagi Allah. Sebagai contoh Ar-Razzaq tadi, yang maha memberikan rezeki. Atau As-Samad, yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Ini enggak mungkin sifat ada pada makhluk. Yang seluruh makhluk butuh kepadanya tidak mungkin dimiliki oleh makhluk, hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada nama-nama yang khusus bagi Allah, ada yang tidak khusus bagi Allah. Namun tidak dianjurkan kita memberi nama anak kita dengan nama-nama Allah, walaupun yang tidak khusus bagi Allah. Yang dianjurkan apa? Kita tambahkan kata abdun di depan, menjadi Abdullah, Abdurrahman, atau Abdurrahim, Abdul Aziz, dan seterusnya. Itu yang dianjurkan. Dan jika sudah terlanjur, seseorang diberi nama Rahman misalkan, maka harus dirubah. Harus diganti.
Dan itu lebih parah daripada sekedar Abul Hakam. Karena dia menamakan dirinya dengan nama khusus bagi Allah, secara tidak langsung dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi harus dirubah semua nama-nama yang mengandung perendahan terhadap Allah atau perendahan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari usaha untuk menjaga tauhid. Itulah sebabnya penulis rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini. Walhamdulillah, inilah 3 bab yang membahas tentang 3 kalimat atau lafaz dan ucapan yang terlarang karena dapat merusak tauhid. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.